Materi fikih kelas 4 MI Muhibat bisa by Mr. Muntaha. Baiklah anak-anak, sehat semua ya kelas 4 ya. Oke, sehat semua. Kita sapa dulu siswa kelas 4. Siap. Siswa kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Siswa kelas 4, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semuanya. Hebat. Ganti dong Pak Guru yang disapa. Ustadz Muntaha, gimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar mapal fikih, belajar dengan Ustadz Muntaha. Oke, tepuk tangan semua. Iya, luar biasa. Semuanya kelas 4 belajar materi fikih dengan saya gurunya Mr. Muntaha. Yuk, bagaimana serunya belajar fikih kelas 4 dengan saya Pak Guru Muntaha? Jangan kemana-mana, tonton terus videonya. Karena ini video tidak ada di mana-mana, kecuali ada di sini adanya. Oke. Baik. Materi fikih pada hari ini adalah kita akan berdiskusi bersama. Berdiskusi tentang 3 kasus bahwa di dalam kelas 4 ini digambarkan seolah-olah ada 3 persoalan, ada tiga kasus. Lalu kemudian anak-anak disuruh mendiskusikan bagaimana kasus tersebut, dikasih sebuah komentar, pendapat, gagasan ataupun wawasan menurut kalian semua. Hitung-hitung ini adalah latihan berdiskusi atau latihan memecahkan satu masalah. Apa kasusnya? Kasus yang pertama adalah ada anak kelas 4 usianya baru 6 tahun. Berarti belum kelas 4 ya, masih di bawah kelas 4 ya, 6 tahun ya, mungkin kelas 1 ya, 6 tahun ya. Bagaimana? Kelas 1 itu usia 6 tahun ya? Ya. Ada anak perempuan masih berusia 6 tahun. Tahu-tahu anak tersebut mengeluarkan darah. Maka darah anak yang bersangkutan, apakah itu termasuk kategori darah haid ataukah bukan? Silakan nanti anak-anak memberikan satu komentar, satu pendapat atau satu ide. Bagaimana menurut kalian? Oh iya Pak, itu darah haid, berarti dia sudah punya hadas besar. Cara mensucikan dengan cara mandi wajib atau seperti apa? Nanti kita diskusikan bersama. Lalu kemudian kasus yang kedua adalah ada cowok, ya boleh dikatakan cowok kelas 4 lah. Mungkin kalau saya ambil contoh di sini, mungkin siapa yang nakal di sini biasanya? Oh, yang nakal siapa? Oh, Farid. Ya, saya ambil contoh Farid. Farid ini ketika azan zuhur, Farid ini mau sholat jamaah sholat zuhur. Sebelum melakukan sholat, apa yang dilakukan Farid? Tentu dia adalah mengambil air wudhu. Farid berwudhu. Sebelum sholat zuhur, Farid ini berwudhu. Tahu-tahu setelah berwudhu, Farid ini bersentuhan dengan lawan jenisnya, bersentuhan kulit dengan lawan jenisnya. Lawan jenis dalam hal ini ya perempuan lah, teman perempuan. Mbok kesenggol, mbok salaman, pokoknya bersentuhan kulit. Padahal dia ini sudah wudhu atau selesai berwudhu. Bagaimana status wudhunya Mas Farid? Apakah batal ataukah tidak? Berdosa atau tidak? Wudhunya itu masih bisa digunakan untuk sholat apa tidak? Ini namanya kasus. Silakan nanti didiskusikan di dalam pelajaran ini. Paham anak-anak? Paham. Oke. Kasus yang ketiga, ada cewek, yang tadi cewek ya, lalu cowok, ini cewek, sekarang cewek.
Ya, yang tadi kan usianya 6 tahun. Tetapi cewek yang ketiga ini usianya sudah 10 tahun. Tahu-tahu cewek ini selama 5 hari berturut-turut mengeluarkan darah. Apakah darah yang dikeluarkan ini termasuk darah haid atau darah selain darah haid? Usianya sudah 10 tahun. Apabila sudah termasuk darah haid, berarti apa yang harus dia lakukan? Kalau memang itu bukan darah haid, apa komentar Anda? Ini namanya satu masalah, satu kasus untuk didiskusikan bersama. Nah, sebelum anak-anak berdiskusi secara mandiri, nanti akan diberi contoh oleh Pak Guru. Pak Guru sudah membawa alat ya. Mungkin alat ini masih ini namanya alat ini ya. Tidak ada guru satupun di lembaga yang punya alat seperti Pak Guru ini. Ini namanya alat digital, alat profesional. Alat ini nanti bisa mengeluarkan presentasi. Presentasinya Pak Guru ada di dalam ini. Nanti Pak Guru masuk ke dalam sini dan Pak Guru bisa bersuara di dalam sini. Makanya ini luar biasanya alat ini. Hebat, tepuk tangan dulu buat Pak Guru. Iya, kita nanti buktikan bersama-sama apa benar alat ini bisa presentasi. Buktikan saja nanti, jangan kemana-mana. Tonton terus videonya, video langka, video yang tidak. Nah, ini persiapan diskusi materi fikih dengan kasus sebagaimana yang tadi sudah kami jelaskan, yaitu kasus anak usia 6 tahun sudah mengeluarkan darah. Kasus yang kedua, setelah berwudu bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Kasus ketiga, anak perempuan sudah usia 10 tahun dan sudah mengeluarkan darah. Nah, ini saya suruh mendiskusikan sama anak kelas 4. Caranya mereka saya buat formasi lingkaran seperti ini. Duduk melingkar dan di tengah-tengah lingkaran saya siapkan alat canggih, alat profesional yang saya baru punya satu-satunya di lembaga ini. Ya, alat ini saya beli dari Jepang. Ya, enggak tanggung-tanggung ya. Gunanya untuk apa alat ini? Alat ini nanti bisa presentasi. Presentasi tentang apa? Yaitu presentasi tentang kasus yang akan didiskusikan, materi yang akan didiskusikan. Seperti apa caranya? Ya, caranya tentu saya buat rekaman dulu. Lalu rekaman saya masukkan ke dalam alat itu, dan nanti alat itu akan menjabarkan mewakili saya di kelas. Lalu anak-anak saya suruh mendengar dengan seksama. Setelah didengar, kemudian anak-anak nanti saya suruh memperagakan, menulis secara pendapatnya bagaimana setelah mendengar pendapat dari gurunya. Boleh sama, boleh tidak, terserah. Yang penting latihan. Ini adalah cara berdiskusi ala saya. Semoga saja berhasil. Nanti seperti apa hasilnya, insya Allah nanti juga akan saya eksplor di media pembelajaran, baik itu di TikTok maupun di YouTube, untuk ditunjukkan kepada dunia luar bahwa MIM4 adalah bisa, bukan hanya yang di sana yang bisa, di sini pun bisa. Oke, selamat menonton. Terima kasih. Semoga enjoy. Amin. Oke, Mbak Rahel ya. Kelompok berapa ini Mbak Rahel? Kelompok B. Oh, ini kelompok B. Kelompok B ini diskusinya apa materinya Mbak Rahel? Materinya anak laki-laki Bersentuhan dengan anak perempuan. Anak laki-laki bersentuhan dengan lawan jenisnya setelah berwudu. Setelah berwudu, lalu bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Bagi anak laki-laki itu, apakah termasuk dosa besar atau dosa kecil? Hadas besar atau hadas kecil? Wudunya batal atau tidak? Silakan dibahas ya Mbak Atira ya sama kawan-kawan. Oke, selamat berdiskusi. Kelompok B dengan dipimpin oleh Mbak Atira. Semoga sukses. Amin. Halo, kelompok berapa ini Mbak Kaisa? Kelompok A. Kelompok A, selamat berdiskusi kelompok ya, dipimpin oleh Mbak Kaisa.
Kasusnya apa Mbak Kaisa yang didiskusikan? Arin usia 6 tahun mengeluarkan darah. Arin usia 6 tahun mengeluarkan darah. Maksudnya ya darahnya itu apakah darah haid ataukah bukan? Dan bagaimana solusinya menurut kacamata ilmu fikih. Oke, selamat berdiskusi ya Mbak Kaisa sama kawan-kawan. Semoga sukses. Amin. Oke, Mbak Sanum. Ini kelompok berapa Mbak Sanum? Kelompok C. Kelompok C. kelompok C. Materi yang akan dibahas untuk diskusi apa materinya? Kasusnya Anak yang berusia 10 tahun sudah mengeluarkan darah haid. anak yang berusia 10 tahun sudah mengeluarkan darah. Apakah darahnya itu sudah termasuk darah haid ataukah tidak? Nah, ini satu kasus, satu masalah. Didiskusikan ya sama kawan-kawan. Oke, selamat berdiskusi kelompok C. Semoga sukses. Nanti hasil diskusinya dipresentasikan di depan kelas. Terima kasih. Oke, sekarang tiba saatnya kita waktunya presentasi. Presentasi yang pertama untuk kelompok A diwakili oleh siapa Mbak namanya? Mbak Kaisa. Namanya Mbak Kaisa. Mbak Kaisa akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Apa tadi kasusnya Mbak Kaisa? Arin berusia 6 tahun mengeluarkan darah. Kak Arin baru berusia 6 tahun tapi sudah mengeluarkan darah. Ini adalah kasus. Lalu didiskusikan sama kelompoknya Mbak Kaisa. Oke, sekarang silakan dipresentasikan Mbak Kaisa. Hasil diskusi kelompoknya seperti apa? Dimulai dari sekarang. Hasil diskusi kelompok saya adalah sebagai berikut. Darah yang keluar dari Arin yang masih berusia 6 tahun tidak termasuk darah haid karena belum mencapai usia balik. Jadi, keluarnya darah ini tidak dianggap sebagai haid atau hadas besar, melainkan hadas kecil dan hanya perlu wudhu untuk bersuci. Oke, Mbak Sanum. Ini kelompok berapa Mbak Sanum? Kelompok B. Kelompok B. Apa kasusnya kelompok B Mbak Sanum? Budi bersentuhan kulit dengan teman perempuan sekelasnya. Budi bersentuhan kulit dengan teman sekelasnya setelah Wudhu. Oke, ini namanya satu kasus. Oke, silakan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya Mbak Sanum di depan kamera dengan suara yang lantang biar mantap dilihat orang. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram termasuk dalam kategori hadas kecil menurut sebagian ulama. Oleh karena itu Budi perlu berwudu kembali untuk menghilangkan hadas kecil ini sebelum melakukan salat. Sudah lah. Sudah. Bagaimana tanggapan anak yang lain? Tadi Mbak Sanum telah mempresentasikan bahwa anak laki-laki apabila menyentuh kulit lawan jenisnya setelah berwudu, itu wudunya dianggap hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil, karena dianggap hadas kecil berarti yang bersangkutan harus mengulang wudhu kembali agar sholatnya menjadi sholat yang sah, agar tidak diragukan. Nah, sebab itu setelah berwudhu diusahakan jangan sampai bersentuhan dengan kulit lawan jenis, karena orang berwudhu itu sudah bersuci, maka biarkan bersuci, jangan dinodai dengan hal-hal yang lain termasuk bersentuhan kulit. Oke, seperti itu. Tepuk tangan buat Mbak Sanum. Ya. Oke, sekarang presentasi yang terakhir. Kelompok berapa, Mas?
Kelompok C namanya? Hilmi. Namanya Mas Hilmi. Apa kasusnya Mas Hilmi yang dibahas? Dian 10 tahun mengeluarkan darah selama 5 hari. Dian usia 10 tahun sudah mengeluarkan darah selama 5 hari berturut-turut. Ini kasusnya. Apakah itu dinamakan darah haid atau tidak? Oke, silakan Mas Hilmi. Hasil diskusi kelompoknya dipresentasikan di depan kamera dengan suara yang lantang. Dimulai dari sekarang. Jika Dian mengeluarkan darah selama 5 hari dan telah mencapai usia 9 tahun atau lebih, darah tersebut dapat dianggap sebagai darah haid. Sehingga ini termasuk hadas besar. Untuk bersuci, Dian perlu melakukan mandi wajib atau mandi besar setelah masa haidnya selesai agar dapat kembali melaksanakannya ibadah seperti sholat. Oke, tepuk tangan buat Mas Hilmi. Iya. Berarti darahnya Mbak Dian itu darah haid apa darah biasa? Darah haid. Darah haid. Karena darah haid berarti Mbak Dian punya hadas besar apa hadas kecil? Hadas besar. Hadas besar. Karena Mbak Dian punya hadas besar, bagaimana apabila ia mau sholat, cara mensucikannya cukup dengan berwudu ataukah harus dengan mandi wajib? Dengan mandi wajib. Oke, luar biasa. Ini namanya sudah paham ya. Ya. Meskipun kelas 4 tapi sudah paham tentang kasus anu Pak, Mbak Dian itu wis haid lho Pak. Lho kok ora kamu? Ya iya lho. Wong umur kan 10 tahun, Pak. Nah kakek metune darah mau kan berturut-turut. Ya itu berarti darah haid Pak ngono iku. Nah sing Arin mau, ya gak lah. Oh umur 6 tahun kok. Nah kan umur 10 tahun. Oh berarti dibedakan. Kalau Mbak Arin tadi darah biasa, keluarnya juga tidak berturut-turut. Tapi kalau Mbak Dian ini darah bukan darah biasa tapi darah haid, karena dia sudah mengeluarkan darah haid berarti dia punya hadas besar. Maka cara mensucikan apabila sholat tidak cukup dengan berwudu, tetapi harus bersuci dengan cara mandi wajib, mandi besar atau mandi janabat. Di mana mandi wajib dan mandi janabat itu punya rukun, tidak sama dengan mandi biasa. Apa rukunnya? Ialah harus diawali dengan niat, kemudian yang kedua harus diratakan semua badannya, diratakan dengan air, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, tidak boleh ada yang kelewatan, semuanya harus tersentuh, dibersihkan dengan air yang rata. Oke, seperti itu, paham anak-anak? Paham. Tepuk tangan dulu buat Mas Hilmi lagi. Oke, luar biasa. Semoga paham, semoga menyenangkan, semoga anak-anak mendapat pengetahuan dengan cara belajar seperti ini. Terima kasih. Wassalam dari saya, Mr. Muntaha. Nah, ini yang terakhir, jargon saya adalah MI Muhibat Bisa. MI itu kepanjangan dari Madrasah Ibtidaiyah. Muhibat itu kepanjangan dari Muhammadiyah 4. Bisa itu kepanjangan dari berilmu, santun, dan amanah. Semoga terus berprestasi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat belajar bersama dengan saya, Ustadz Muntaha.